Mas ini? Bukan Pak. Masih semangat? Mana suaranya? Kembali ke ngomongin soal cerita misteri ini. Biasanya orang yang memiliki pengalaman mistis seperti bertemu dengan makhluk-makhluk halus yang nggak jelas seperti ini, yang berkeliaran di mana-mana ya, atau kesurupan, suka menyimpan jimat atau benda-benda yang membuat mereka nyaman nih. Nah, kalau kalian gimana nih, monggo dari? Aku juga nggak ngerti maksudnya. Nah, mungkin ini kali ini penangkal kayak perisai gitu buat diri. Mereka penangkal gitu ya. Kalau aku sih enggak, cuma kalau menemukan barangnya mereka iya. Barangnya mana? Maksudnya bendanya mereka gitu loh. Bendanya. Tar dulu, lu sensitif amat kata-kata barang. Sensitif siapa nontonnya yang sensitif? Begini dia yang mana menghayal sendiri. Orang ngomong barang langsung yang jatuh itu yang di tempat. Aku yang ngadain. Itu menemukan. Jadi kalau aku sih nggak ada pagar, nggak megang apa, mungkin kayak jimat atau apa gitu untuk itu. Cuman kalau menemukan barang bendanya mereka kayak cincinnya, peti matinya mereka itu ada. Peti mati? Iya. Jadi kebetulan waktu itu tuh di rumahku tanahnya tuh kita nggak tahu ada apa gitu ya. Karena kan aku pernah bilang, karena aku punya teman kecil Chinese kan, dan pernah juga aku punya pengalaman waktu ngaca mukanya bukan muka aku. Sekali cewek cantik banget gitu. Terus orang tua aku pikir aku rada-rada aneh gitu. Pas kemarin kebetulan di samping rumah karena tanahnya agak luas dibuat pemancingan. Pas di keruk ya, digali ternyata menemukan peti mati dan itu Chinese banyak petiknya. Itu ternyata baru ketahuan itu adalah bekas kuburan Cina. Jadi berarti aku bukan bohong selama ini gitu. Itu waktu usia berapa kamu? Baru-baru aja Pak? Mungkin sekitar, ini nggak lama kok, tidak 4 tahun yang lalu. Luar biasa. Dipindahin nggak itu peti-peti? Masih ada kebetulan nggak jadi dibikin kolam? Itu tetap dibikin kolam. Tapi dipindahin itu? Tapi dipindahin gitu. Dan maksudnya kayak bajunya, cincinnya, barang-barang biasa kan kalau orang Chinese meninggal bawa barang-barangnya dia ya. Gelas. Masih ada, cuman kita nggak ada yang sayangan dia ya. Kita cuma pindahin aja ke tempat yang lebih ini gitu. Gitu aja. Gitu juga ya. Nah kamu rencananya mau dipetiin apa mau dia? Apa polos digelundungin aja gitu? Apa gini aja lah. Ya bikin lubang yang bisa berdiri aja malah enak. Kamu bisa ngobrolnya enak sama teman-temanmu di sini. Ini Mas Roni penggemar saya loh. Ini benar-benar ini seneng lawak loh. Kalau dari saya nggak pakai benda-benda itu. Tapi kebanyakan kalau pas ketika hunting atau apa, kadang dilempar batu akik kayak gitu. Akik sama jari-jarinya juga ada. Terus ketika teman ada yang surupan, nggak tahu tangannya kemana, akhirnya nemuin kayak keris atau seperti itu. Kalau dari Nindi nih. Kalau aku sih semenjak kejadian pada saat setelah kejadian kesurupan itu langsung ya mungkin seperti kayak ayat-ayat Islam gitu ya ada di dompet. Tentunya berselang cuma 1 bulan 2 bulan habis itu aku udah nggak tahu itu kemana gitu loh. Jadi udah nggak tahu, perasaan itu masih tetap di dompet tapi udah nggak ada aja gitu. Nggak tahu. Itu kayak surat Arab gitu ya, kayak buat badar diri gitu. Isim ya? Ya seperti itu, semacam itu. Isim. Ya mungkin itu kali namanya. Pokoknya kalau aku jadi kayak udah dikotakin gitu kayak ayat-ayat Islam. Itu hilang. Jadi aku udah selalu dimasukin ke dompet, kemana kita pergi harus bawa. Setelah udah 1 bulan 2 bulan lah aku cek udah nggak ada lagi. Itu terus kesurupan itu? Itu setelah kesurupan. Setelah itu aku udah nggak pernah pakai apa-apa lagi. Apa namanya? Kalau mengenai yang masalah barang-barang seperti itu ya Mas ya? Ya. Barang ya? Beneran ya? Iya, nggak usah ditekankan, malah nggak arahnya ke sana lagi. Tertangkap oleh kamera waktu syuting Explorer saya pernah Mas. Waktu itu di daerah Jogja. Jadi kita mencoba, waktu itu tidak bermaksud apa-apa ya, cuma pengen tahu. Maksudnya kita meminjam barang dari sana gitu. Jadi 4 orang berwirid pakai kain putih. Terus kan diambil gambar kan, pakai night shot. Setelah
beberapa mereka berwirid. Di tengah tuh, di bawah kain itu ketangkap oleh kamera ada satu cahaya sejalan gitu, berarti pecah satu, terus itu pecah lagi, ada tiga cahaya, udah beres. Pas diangkat waktu itu kita dapet merah delima, semar mesem sama batu akik. Kembali ke untuk Mas Roni. Tadi kan Mas Roni cerita kelompoknya sering mendapatkan benda-benda dari makhluk halus. Nah, diapain tuh benda-bendanya Mas? Masih disimpan atau dibuang? Disimpan. Mana ada buktinya? Kalau bukti-buktinya di rumah sih kebanyakan. Jadi nanti kamera saya akan mencari ke tempat kamu. Siap. Itu nggak berat. Masalahnya kita aja waktu itu cuma minjem loh Mas, udah itu dibalikin lagi dibuang. Itu nggak nuntut apa-apa. Iya, itu kayak kita kan dikasih. Iya, kami dilemparin atau kadang dari pihak kami ada yang kesurupan atau apa, terus tangannya masuk ke tanah gitu, korek-korek kayak gitu, terus keluar, iya ngambil sesuatu seperti itu gitu. Jadi ibaratnya kami diberi secara Kalau minta dipelihara, diberi apa gitu nggak? Mungkin ada maharnya atau tuntutannya kalau gitu loh. soal mahar atau tuntutan enggak, tapi ada yang bilang oh ini suruh kasih minyak ini kayak gitu. Ya hanya sekedar minyak. Kasih minyak goreng gitu? Oh enggak, minyak wangi-wangian. Oke, setuju. Jadi tidak meminta, datang sendiri Pak. Pemirsa, kita calling down sejenak dengan mendengarkan suara merdu dari Nindi Ayunda. Aku